Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbia dari kelas Akuntansi C 2020. Pada video kali ini saya akan merangkum materi dari etika profesi dan bisnis, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Materi pertama, pertemuan kedua, yaitu manusia dan alam semesta. Hakikat kebenaran. EF Schumacher dalam buku Eko Wijayanto 2020. 1. Kebenaran atau hakikat. Hakikat tentang eksistensi dunia alam semesta. Tingkatan-tingkatan eksistensi alam semesta sebagai berikut. Benda dapat dituliskan sebagai P. P di sini diartikan sebagai benda mati. Tumbuhan dapat dituliskan P tambah X. P benda mati, X itu unsur hidup. Ketiga, hewan dapat dituliskan P tambah X tambah Y, di mana P itu unsur benda mati, X unsur hidup, dan Y kesadaran. Sedangkan manusia dapat dituliskan P tambah X tambah Y tambah Z atau sempurna, di mana P benda mati, X unsur hidup, Y kesadaran, Z kesadaran diri. Kedua, yaitu kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia. 3. Kebenaran cara belajar tentang dunia. 4. Yang dimaksud hidup di dunia. Hakikat manusia. Teori psikologi menurut McDavid dan Harari. Ada 4, yaitu psikoanalisis, di mana psikoanalisis itu melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam. Kedua, behaviorisme, di mana behaviorisme menganggap manusia sebagai makhluk hidup yang digerakkan semuanya oleh lingkungannya. Ketiga, kognitif. Kognitif menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengelola simulasi yang diterimanya. Dan keempat, humanisme. Humanisme melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi tradisional dengan lingkungannya atau terbentuk hubungan dengan orang lain antara subjek. Sedangkan hakikat otak dan kecerdasan ada 3, yaitu IQ, kecerdasan intelektual, di mana berguna untuk memahami dunia fisik dan membangun kekayaan materi. Kedua, yaitu EQ, kecerdasan emosional, di mana berguna untuk mengendalikan diri dan orang lain serta untuk membangun hubungan sosial. Dan yang ketiga, yaitu SQ, kesadaran spiritual, di mana berguna untuk makna hidup melalui hubungan dengan Tuhan, kesadaran tak terbatas, dan untuk memupuk modal spiritual. Hakikat pikiran, sensasi, perspeksi, memori, dan berpikir, yaitu membentuk spiritual, membentuk pikiran, sistem, mengubah emosi, menentukan, mempengaruhi perilaku, dan menimpa sikap dan watak. Sedangkan hakikat kesadaran ada 5, yaitu lapisan kesadaran fisik, lapisan kesadaran psikis, lapisan kesadaran pikiran, lapisan inteligensia atau hati nurani, lapisan kesadaran murni. Selanjutnya, alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Di sini ada beberapa pengertian sistem menurut KBBI, yaitu A, sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh. B, sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur dengan baik, misalnya filsafat. Dan yang ketiga, C, cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pelajaran bahasa. Alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Adapun karakteristik dari sistem, yaitu mempunyai komponen-komponen, ada batasan suatu sistem, ada lingkungan luar sistem, ada penghubung, ada masukan, proses, dan keluaran, serta ada sasaran atau tujuan.
Selanjutnya, spiritualitas dan etika. Etika adalah adat, kebiasaan, dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, manusia dengan alam, dan lembaga atau organisasi lainnya. Sedangkan spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya materi kedua yaitu filsafat, agama, etika, dan hukum. Hakikat filsafat. Filsafat berasal dari dua kata Yunani yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Dengan demikian filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Hakikat agama. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang satu, takwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang kebutuhan. Kedua, susila, moral atau etika. Ketiga, ritual upacara atau tata cara beribadat. Keempat, yaitu tujuan agama. Selanjutnya, hakikat etika. Etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Hakikat nilai. Nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu seperti benda, orang, dan hal. Ada bermacam-macam atau gugus nilai selain uang ekonomis yang sudah cukup dikenal. Gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Hukum, etika, dan etiket. Di sini perbedaannya, hukum bersumber pada negara pemerintahan, etika bersumber pada masyarakat, dan etiket bersumber pada golongan masyarakat. Adapun sifat pengaturannya, hukum sifat pengaturannya tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Etika, sifat pengaturannya ada yang lisan berupa adat kebiasaan dan yang tertulis berupa kode etik. Etiket, sifat pengaturannya bersifat lisan. Objek yang diatur dalam hukum yaitu bersifat lahiriah. Dalam etika, objek yang diatur yaitu bersifat rohaniah. Sedangkan etiket, objek yang diatur yaitu bersifat lahir. Paradigma manusia utuh, karakter dan kepribadian. Menurut Sudarsono, misalnya mendefinisikan kepribadian sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan orang tua, leluhur, dan sisi yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungan. Karakter adalah sisi kepribadian yang didapat dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sehingga bisa dikatakan bahwa karakter adalah bagian dari kepribadian. Karakter paradigma pribadi utuh. Covey telah mengingatkan bahwa untuk membangun manusia berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia utuh, yaitu tubuh, intelektual, hati, dan jiwa. Transformasi kesadaran spiritual. Ilmu psikologi mencoba memasuki ranah kejiwaan, namun dalam perkembangannya ilmu ini justru membatasi kajiannya hanya pada lapisan pikiran atau mental emosional dan tidak ada upaya untuk masuk lebih dalam ke ranah roh atau kesadaran spiritual. Sementara ajaran agama yang seharusnya dapat dijadikan panduan dan pengembangan olahan batin dalam perjalanannya seringkali pengajarannya lebih bersifat indoktrinasi, sekedar menjalankan praktik berbagai ritual, serta kurang mengedepankan pendekatan melalui proses nalar, pengalaman, dan pengalaman langsung melalui refleksi diri, pikiran, meditasi, dan gelombang otak. Olah pikir atau brainware management adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya sehingga mencapai hasil optimal. Materi ketiga yaitu filsafat, agama, etika,
etika, dan hukum dalam realitas sosial. Di sini kita disuruh mereview sebuah film yang berjudul PK, kemudian dibuatkan hal positif dan negatif yang berkaitan dengan materi tersebut. Sebelum itu saya akan membacakan sedikit sinopsis dari film PK. Film PK menceritakan tentang seorang alien yang dijuluki PK, yang artinya mabuk. Ia datang ke bumi untuk melakukan sebuah penelitian untuk meneliti bumi yang mirip dengan planet tempat tinggal aslinya. PK yang pertama kali datang ke bumi tidak mengenakan pakaian dan hanya memakai sebuah kalung di lehernya. Kalung itu berguna sebagai remote control untuk kembali ke tempat tinggalnya. Dari situlah perjalanan untuk menemukan kalung tersebut. Hal positif dari film PK yaitu satu, tolong menolong. Ada beberapa scan di mana menampilkan adegan tolong menolong, diantaranya yaitu saat pemeran PK dikejar oleh seseorang karena merasa merusak gaya pada celana orang tersebut, sehingga PK dikejar dan ditabrak oleh kelompok musik. Ketua dari kelompok itu menolong PK dan membawa ke dokter dan membawanya ke rumahnya. Kedua yaitu saat pemeran Jagu atau Jagat Janini menolong PK untuk mendapatkan kembali kalung remote kontrolnya tersebut yang berada di tangan seorang biksu bernama Tuan Tapaswi. Jagu juga menolong dari kuil karena mengambil uang dari kuil. Yaitu setiap orang berhak memilih agamanya sendiri, memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, memiliki sikap kerja keras. Kita harus respect terhadap orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan orang, dan religius. Adapun hal negatif dari film PK yaitu menjual barang dengan harga yang tinggi, mengambil barang orang lain, jangan membedakan seseorang dari ras, agama, dan suku. Jangan terlalu mudah percaya dengan ramalan walaupun itu membawa nama Tuhan dan agama. Jangan mencuri, jangan menempelkan stiker patung dewa di sembarangan tempat. Baik, materi selanjutnya yaitu teori-teori etika bisnis. Satu, pengertian. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Pengertian etika atau moralitas. Moralitas berasal dari kata mos, bahasa kata Latin mos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian harfiah dari etika dan moralitas yaitu sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Etika sebagai filsafat moral tidak langsung memberi peringatan konkret sebagai pegangan siap pakai. Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, masalah kehidupan manusia dengan berdasarkan nilai pada diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima. Dalam bahasa Kant, etika berusaha mengunggah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan membuka secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bersifat secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. 3. Norma umum. Norma yaitu memberi pedoman tentang sebagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Adapun macam-macam norma yaitu norma khusus. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya aturan olahraga, aturan pendidikan, dan lain-lain. Kedua yaitu norma umum. Norma umum terbagi atas 3 yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. 3. Teori etika. A. Etika teleologi dari kata Yunani telos atau tujuan,
mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh akibat itu. Dua aliran etika teleologi. Pertama yaitu egoisme etis, kedua utilitarianisme. Utilitarisme ada tiga, yaitu utilitarisme dibedakan menjadi dua macam, yaitu utilitarisme pembuatan, utilitarisme dan tujuan. B. Deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan ini harus ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita, dan karena perbuatan kedua dilarang. Adapun tiga prinsipnya yang harus dipenuhi, yaitu pertama, supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Kedua, nilai moral dari tindakan ini tidak bergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. C. Teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. D. Teori keutamaan atau virtue. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Contohnya yaitu kebijaksanaan dan keadilan. Keutamaan yang harus memadai pebisnis perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. Beberapa sistem filsafat moral. 1. Hedonisme. Hedonisme yang baik dalam arti sebenarnya adalah kenikmatan atau gerak yang halus kini dan di sini. Epicurus, kesenangan adalah tujuan hidup manusia. Menurut kodratnya, setiap manusia mencari kesenangan. Kesenangan yang dimaksud adalah bukanlah kesenangan inderawi, tetapi kebebasan dari rasa nyeri dalam tubuh kita dan kebebasan dari keresahan dalam jiwa. Kedua yaitu eudaimonisme. Aristoteles bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan akhir yang disebut kebahagiaan. Tetapi apa itu kebahagiaan? Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan secara baik kegiatan-kegiatan rasionalisnya dengan disertai keutamaan. Ketiga yaitu utilitarisme. Ada beberapa anggapan, yaitu A. Anggapan bahwa klasifikasi kejahatan harus didasarkan atau kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. B. Menurut kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. C. Karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan semua orang. Keempat, D. Moralitas. Suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Materi kelima, pertemuan keenam, yaitu hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani atau ekonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan dasar bahwa adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, sehingga timbul persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, dan seperangkat hukum pemerintah, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. 2. Paham sistem
ekonomi ekstrim, ekonomi kapitalis, adanya kebebasan individu memiliki untuk memiliki, mengumpulkan dan mengusahakan kekayaan secara individu. Selanjutnya, etika dan sistem komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh masyarakat seperti majikan pemilik modal terhadap manusia lainnya seperti kaum buruh. Etika dan sistem ekonomi kapitalis tujuannya yaitu untuk manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Etika dan sistem ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya yaitu keadilan dan kebersamaan, kebebasan individu, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Etika dan sistem ekonomi. Etika mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur berupa manusia, lembaga, wilayah, sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi barang dan jasa serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pengertian dan peranan bisnis. Terdapat dua pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Karaf, yaitu pandangan realistis dan pandangan idealis. Pandangan realistis memiliki tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. 5 dimensi bisnis. 1. Dimensi ekonomi. Bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini, hingga sering disebut exploit cost of asset. Kedua yaitu dimensi etis. Berbagai teori etika muncul dengan penalaran yang berbeda-beda. Dipakai dua macam acuan pokok, yaitu definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya perilaku atau tindakan. Ukuran penilaian merupakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani, manusiawi, dan kesadaran spiritual. Ketiga yaitu dimensi hukum. Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum ini, The Georges membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creator, di mana perusahaan menciptakan secara legal oleh negara, hingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. 4. Dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling berhubungan, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Berbagai sistem terbuka terdapat faktor internal seperti faktor sumber daya manusia dan faktor sumber daya non manusia. Lalu ada faktor eksternal yang terdiri atas elemen manusia dan non manusia. Kelima yaitu dimensi spiritual. Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan barat tidak pernah dikaitkan dengan agama atau kepercayaan. Padahal dalam ajaran agama yang dipercaya oleh manusia ada ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian. Satu, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Dari sudut pandang pengalaman pengelola perusahaan, manajemen dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Skoder, paling tidak ada 6 teori pemangku kepentingan, yaitu teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Tujuan pengelolaan perusahaan jelas adalah untuk meningkatkan laba dan kekayaan pemilik. Makin banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum atau go publik, maka
mulai ada pemisahan antara pengelola manajemen eksekutif dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Menurut beberapa pakar, stakeholder dibagi jadi dua golongan antara lain. Menurut Lawrence, Weber, dan Post, yaitu golongan pemangku kepentingan pasar atau market stakeholder dan pemangku kepentingan non-pasar atau non-market stakeholder. Kedua, menurut Baron, yaitu golongan lingkungan pasar atau market environment dan lingkungan non-pasar non-market. Analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analisis. Perusahaan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan antara lain yaitu melakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, mencari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan, mencari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat lebih besar dari kepentingan itu. Kalaupun ada pihak dirugikan, dampak kerugian hanya menimpa sedikit mungkin pemangku kepentingan. Keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Kepentingan di sini adalah suatu pengembangan kelompok pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan, sedangkan kekuasaan di sini diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh atau kekuatan kelompok ini dalam menentukan arah dan keberadaan perusahaan. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengertian CSR yaitu menurut The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luar pada umumnya. EU Green Paper on CSR memberikan definisi sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan peran pemangku kepentingan secara sukarela. Ketiga yaitu Magnan dan Farrell mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai pemangku kepentingan yang berbeda. Tingkat lingkup keterlibatan dalam CSR. Keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ada 3 tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusia, dan tingkat kesadaran transendental. Program CSR akan berjalan efektif jika pihak terkait dalam bisnis atau pengelola, pemerintah, dan masyarakat sudah mempunyai kesadaran manusiawi dan transendental serta menganut teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontologi, keutamaan, dan teonom. Berdasarkan tingkat atau lingkup keterlibatan ini, Lawrence, Weber, dan Post membedakan 2 prinsip CSR yaitu prinsip amal dan prinsip pelayanan. Perbedaan kedua prinsip ini terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkup keterlibatan. Adapun pro kontra terhadap CSR. Alasan-alasan yang menentang CSR menurut Sonny Kraft antara lain yaitu perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Kedua, perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga pokok sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Keempat, yaitu tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Adapun alasan-alasan yang mendukung CSR yaitu 1. Kesadaran yang meningkatkan dan masyarakat semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitar. Kedua, sumber daya alam yang semakin terbatas. Ketiga, pertimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan. Keempat, bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Dan yang terakhir, menciptakan keuntungan jangka panjang. Materi selanjutnya, materi ke-6, pertemuan ke-7 terakhir yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Pengertiannya yaitu secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Ada 2 hal yang ditekankan,
dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para stakeholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Adapun pengertian good corporate governance menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia punya definisi lain. Menurut mereka, pengertian good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur mengendalikan perusahaan. Dan menurut Bank Dunia, good corporate governance adalah kumpulan dari hukum, regulasi, dan peraturan yang mengisi dan mendorong kinerja sumber daya perusahaan agar berfungsi secara efisien. Sementara itu, menurut keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP Strap 117 Strap MMBU Strap 2002 tentang penerapan praktik good corporate governance pada badan usaha milik negara, maka ditetapkan bahwa GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas negara guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Selanjutnya, aspek-aspek penting dari corporate governance yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis. Antara lain yaitu, satu, adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan, diantaranya yaitu rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi. Kedua, adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Ketiga, adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Dan yang keempat, adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan. Good corporate governance dalam Islam memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep barat Anglo-Saxon dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, syura, aturan syariah, dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Islam juga percaya bahwa kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan kejujuran, bukan kebohongan, keangkuhan, pembangkangan, iri, dengki, fitnah, dan membesarkan diri. Umar M. Chaprah dalam Islam and Economic Challenge menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim antara lain menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah erat berhubungan dengan GCG karena lebih menekankan pada hasil nilai atau profit sharing, yang berarti lebih menonjolkan aspek win-win solution sehingga tidak ada pihak yang merugikan dalam berbisnis. Penerapan good corporate governance di lembaga keuangan Islam perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara spesifik di suatu negara maupun nilai-nilai GCG yang berlaku umum di dalam menjaga kestabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Keempat, yaitu independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan pengaturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sistem-sistem korporasi yang sehat. Kelima, yaitu fairness atau kesadaran dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat good corporate
Governance. Dalam keputusan BUMN nomor nomor Cap 117 strip MBU strip 2000 diutarakan bahwa penerapan good corporate governance pada BUMN bertujuan untuk satu memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Kelima, meningkatkan investasi nasional. Dan yang terakhir, mensukseskan program privatisasi. Adapun juga manfaat dari good corporate governance menurut FCGI, manfaat dari penerapan GCG adalah sebagai berikut. Satu, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Kedua, mempermudah diperolehnya daya pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. Etika bisnis dan penerapan good corporate governance ada pertama yaitu Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip GCG. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pemimpin perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Kedua, nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Beberapa contoh etika yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan adalah masalah informasi rahasia dan benturan kepentingan dan sanksi. Adapun pihak yang berpengaruh, beberapa jabatan berikut ini sudah semestinya menguasai apa itu good corporate governance, diantaranya yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Corporate Sekretaris, Komite Audit, Komite GCG, bagian legal dan compliance, internal audit, perusahaan BUMN dan swasta, dana pensiun, yayasan atau koperasi, dan yang terakhir dan siapapun yang hendak mengimplementasikan tahap penerapan GCG, yaitu tahap persiapan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu awareness building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dengan penerapannya. GCG assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. GCG manual building adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya. Penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Tahap implementasi terdiri dari 3 langkah, yaitu sosialisasi diperlukan untuk mempertahankan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Kedua, implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada. Ketiga, internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. C. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atau praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring evaluasi dalam bentuk asesmen, audit, atau scoring. Juga dapat dilakukan secara mandatori, misalnya seperti yang diterapkan pada Selanjutnya penerapan GCG di Indonesia. Kajian yang dilakukan
oleh Asian Development Bank menunjukkan beberapa faktor yang memberikan kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi. Kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan. Keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal. Dan kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditur. Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas. Prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance telah komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akhirnya, komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh Standard & Poor's, CLCA, PricewaterhouseCoopers, Moody's Morgan, dan CalPERS. Penerapan good corporate governance di Indonesia telah diperkuat dengan kepastian hukum dengan lahirnya peraturan perundangan antara lain: 1. Ketetapan MPR nomor 11/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan kolusi dan nepotisme atau KKN. Kedua, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ketiga, keputusan Menteri Negara atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara nomor Kep 323/PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktik good corporate governance dalam perusahaan perseroan. Keempat, keputusan Menteri BUMN tentang penerapan praktik good corporate governance pada badan usaha milik negara. Adapun contoh penerapannya yaitu 1. Pelaksanaan good corporate governance pada bank muamalat. Pelaksanaan tata kelola perusahaan di bank muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari muamalat spirit sebagai semangat dan landasan moral untuk mencapai visi dan misi bank muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas, dan bisnis di bank muamalat. Dengan komitmen yang tinggi, bank muamalat berupaya agar selalu konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan implementasi GCG. Seperti halnya muamalat spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan GCG. Langkah transformasi yang dilakukan oleh manajemen bank sejak tahun 2009 merupakan upaya yang lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di bank muamalat, di samping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapinya. Dalam pelaksanaan GCG, bank muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Terakhir, contoh penerapannya yaitu penerapan good governance pada PT Pertamina. Sebagai perusahaan besar, PT Pertamina Persero harus mampu menjadi perusahaan yang menjadi ikon good corporate governance dengan diterapkan GCG atau tata kelola koperasi yang baik di Pertamina. Maka secara umum kondisi GCG di kalangan BUMN diharapkan akan terdorong baik. Berbagai upaya untuk mencegah kasus pelanggaran GCG telah dilakukan perusahaan. Salah satunya dengan membentuk Satuan Pengawasan Internal atau SPI. Sejumlah evaluasi internal maupun eksternal dilakukan, dan terakhir kali PT Pertamina sudah mencapai indeks GCG 74. SPI akan mendorong dan melakukan evaluasi atas apa yang dilakukan oleh seluruh pekerja, apakah GCG itu benar-benar dijalankan dengan baik atau tidak. Itulah materi yang telah saya rangkum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.